Halo, Okezoners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Okezoners. Gimana kabarnya hari ini? Semoga puasa hari ini lancar. Semoga puasanya hari ini lancar dan juga penuh berkah. Halo, assalamualaikum Okezoners. Selamat datang di live Okezone Stories Iftar Time hari ini. Ya, jadi ada yang berbeda nih sama Okezone Story kali ini di bulan Ramadan ini. Jadi Okezone Story akan menemani Okezoners yang mau berbuka puasa untuk menunggu waktu berbuka puasa. Ya bisa dibilang kayak ngabuburit lah ya. Kita akan menemani Okezoners ngabuburit sambil nunggu buka puasa di Iftar Time. Halo, assalamualaikum Okezoners. Jadi kali ini sambil nunggu buka puasa, sambil nunggu Okezoners nunggu waktu berbuka puasa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi Indonesia bernama Ongky Muntazar. Nah, Kak Ongky ini baru aja yang tergabung dalam grup Orfeo baru aja ngerilis single baru judulnya Ampunkanlah. Minzon sih udah pernah denger ya lagunya, udah denger gitu lagunya. Dan memang lagunya itu menyayat hati banget. Kayak apa ya? Kayak lagunya itu membuat kita merasa ingat dosa gitu, merasa bahwa kita adalah manusia yang memang penuh hilaf dan penuh dosa gitu. Tapi sebagai penulis lagunya nih Kak Ongky, sebenarnya apa ya? Jadi makin penasaran gitu. Kenapa akhirnya Kak Ongky memilih untuk membuat lagu ini, menulis lagu ini dan akhirnya merilis di bulan Ramadan ini gitu. Jadi nggak perlu berlama-lama, coba kita invite dulu Kak Ongkynya. Oke, apakah Kak Ongky sudah mulai bergabung di Okezone Stories Iftar Time sore hari ini? Ya, jadi sambil menunggu Kak Ongky, halo, assalamualaikum Okezoners. Halo Kak Ibi, selamat datang. Ya, jadi kita menunggu Kak Ongky untuk join bareng kita. Sudah kita invite Kak Ongkynya, mungkin masih menunggu. Halo Okezoners, assalamualaikum. Halo Karisma, halo Kak Maharani, selamat datang di Okezone Stories. Jadi Okezone Stories kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kak Ongky, dimana Kak Ongky ini baru merilis lagu bersama Orfeo, judulnya Ampunkanlah. Nah, judul lagu ini tuh lagu-lagu religi ya. Ini sudah mau mulai tersambung dengan Kak Ongky. Halo, assalamualaikum Kak Ongky. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Kak Ongky. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Ongky? Lancar Kak, baik. Alhamdulillah, kita sudah tergabung dengan Kak Ongky. Oke, Doners. Kak Ongky lagi di mana nih? Lagi ada di tempat kerja. Oh, lagi buat kerja di arah mana tuh tempat kerjanya kalau boleh tahu? Iya. Jadi sebelum kita mulai live-nya, mari kita Kak Ongky, jadi aku ingin ngajak Kak Ongky untuk turut juga berduka cita atas musibah banjir yang sedang melanda di Jabodetabek saat ini. Banyak sekali wilayah, terutama di Bekasi, yang saat ini sedang terkena musibah banjir begitu Kak Ongky. Semoga teman-teman kita, Okezoners lainnya yang lagi menghadapi musibah banjir diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga keikhlasan dalam menghadapi banjir tersebut. Amin. Amin. Aduh, Kak Ongky kena nggak banjir? Alhamdulillah sih nggak kena, aman. Alhamdulillah sih. Aman. Teman-teman Orfeo juga aman, alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah teman-teman Orfeo juga aman. Nah, Kak Ongky, ini aku baru denger lagunya nih. Untuk lagu Ampunkanlah, Masya Allah lagunya itu menurutku kayak aduh gimana ya, kayak menyinggung real itu banget gitu. Kayak lagu ini tuh jadi kayak menyinggung realita kalau kita tuh sebagai manusia memang tempatnya dosa, tempatnya hilaf gitu. Nah, dari Kak Ongky sendiri, Kak Ongky kan songwriternya, betul? Benar. Nah, menurut Kak Ongky apa sih yang mendasari Kak Ongky akhirnya menulis dan akhirnya merilis lagu ini di bulan Ramadan? Sebenarnya kalau untuk lagu ini sih lagunya memang aku sih dasarnya memang karena memang ya kita kan sebagai manusia pasti pernah punya dosa, punya hilaf yang pastinya juga kita juga apa ya
merasa kalau kita juga bukan orang yang memang mungkin em, bisa untuk baik-baik selalu gitu, makanya itu jadi aku mendasarkan aku untuk bikin lagu ini gitu. Oh, apakah ada pengalaman pribadi mungkin? Jadi memang itu sebagai pengingat gitu ya, Kongki. Lagu Bener. ini sebagai pengingat juga untuk para pendengarnya, untuk diri kita sendiri juga, bahwa memang kita manusia sebagai tempatnya salah juga dosa, begitu ya, Kongki ya. Betul. Nah, betul sekali. Kongki, ada nggak sih momen apa ya? Mungkin momen kehidupan dari Kak Ongki yang pernah mungkin ditegur sama Allah gitu sampai akhirnya lagu ini tuh bisa relate banget gitu dalam kehidupan Kak Ongki. Kalau lagu ini sih sebenarnya relate, sebenarnya umum ya di semua semua apa ya, di semua kalangan kalayak gitu ya, karena kan lagunya kan memang kalau aku bilang memang ya itu tadi, itu based on semuanya, berdasarkan semuanya. Kita kan di hidup ini kan pasti ada hilaf, ada dosanya. Terus ada satu titik dimana kita pasti akan memikirkan kalau kita tuh dosanya banyak, tapi kita juga nggak bisa untuk menahan siksa neraka gitu. Jadi pengen untuk minta untuk diampunkan dan diberi waktu untuk bertaubat. Benar diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, Kak Ongki sendiri tergabung dalam grup Orfeo, betul ya? Boleh dong di-spill ke Oke Zoners, grup Orfeo itu grup nasyid bukan ya? Gue nasyid, gue nasyid. Oh, grup nasyid itu kapan Kak Ongki berdirinya? Adanya tuh kapan grup Orfeo ini? Kalau grup Orfeo itu sebenarnya dari 2016. Kalau aku joinnya dari tahun 2019. Oh, baru berarti ya? Baru teman-teman udah Sekitar lama di sana. 6 tahunan. Oh, nonton. Nah, Kak Ongki sendiri berarti karena baru, berarti apakah kenal salah satu membernya, diajak membernya, atau gimana Kak Ongki waktu Kak Ongki ke grup, gabung grup? Karena ada event bareng, event nasyid bareng kok. Jadi kemudian setelahnya, karena memang mereka cari personil, akhirnya aku diajakin untuk join beberapa event. Terus mungkin mereka juga merasa klop untuk gabung sama aku. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kayaknya udah beberapa rilis single juga ya sebelum ini. Kalau Orfeo sendiri 2 single yang kedua. Oh, ini untuk single yang kedua. Nah, untuk Kak Ongki sendiri nih, aku sering denger lagu Kak Ongki Mampu Tanpamu. Jadi sebelumnya Kak Ongki juga akhir tahun lalu ya rilis lagu Mampu Tanpamu. 2024 September. Iya betul. September ya? Iya betul. Aku inget banget September 2024. Itu tuh aku inget karena video klipnya itu menurutku menggemaskan. Ada di pantai gitu. Ya kan sama liriknya itu bener-bener dalam gitu, Mampu Tanpamu. Itu tuh kayak emang bener-bener kisahnya itu kisah emang dia diselingkuhin atau memang general gitu kalau mungkin maksudnya memang setelah putus cinta kita memang harus udah bangkit gitu. Sebenarnya lebih ke nggak pernah dihargain sama pasangannya selama berjalannya hubungan. Terus ketika memang udah sampai di titik jenuhnya, terus akhirnya pasangannya itu si yang ditinggalkan itu merasa kayak kayaknya memang udah cukup untuk mencintai dia lagi dan saatnya untuk move. Saatnya untuk move on. Bener, move on itu berat banget, bener gak sih Kak Wongki? Udah sayang banget tapi harus move on. Kayak bertahan sakit tapi kalau bersama kalau lepas juga sakit sebetulnya. Betul. Iya gak sih? Nah, apa ya? Itu apa jangan-jangan pernah jadi pengalaman Kak Wongki lagi? Alhamdulillah belum, dan kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan ya, karena menyakitkan gitu. Nah, Kalau dari Kak Ongki sendiri nih ya, definisi untuk move on itu kayak gimana sih Kak Ongki dan gimana caranya gitu supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan setelah kita dihianati, karena kan sebenarnya pada dasarnya itu juga sebenarnya kita dihianati gitu kan ya Kak Ongki. Kita udah berjuang, kita udah berusaha untuk pasangan kita, tapi ternyata kita tidak dihargai, akhirnya kita memilih untuk pergi. move on tuh sebenarnya definisinya ya bangkit, pindah, move ya. Move berarti pindah, beranjak. Dari suatu hubungan yang namanya beranjak itu ya udah memang benar-benar beranjak, udah tidak ada di tempat itu lagi, baik secara fisiknya maupun secara mentalnya. Baik secara fisiknya maupun secara mentalnya. Fisik mungkin iya, karena kita nggak ada di samping pasangan. Tapi kalau secara mental gimana Kak Oki? Kadang kan kita masih ingat kenangan-kenangan lalu gitu. Kalau menurut Kak Oki sendiri itu gimana? Kalau untuk mental sih sebenarnya ya memang karena memang
ada kan orang yang memang nggak pernah mau move ya, nggak pernah mau move atau nggak pernah mau apa menerima kenyataan kalau memang it's time to go atau it's time to stop. Itu banyak yang kayak gitu, jadi kayak itu kayak semua orang yang paling penting kan yang pertama adalah mentalnya dulu, diyakinkan disiapkan mentalnya kalau apa yang kita mau itu selalu, nggak semua yang kita mau itu selalu jadi yang mungkin bisa kita dapetin gitu. Betul, betul, betul. Bisa jadi, dan bisa jadi juga yang sudah pergi itu jadi lebih baik digantikan gitu ya Kak Ongki ya. Untuk Kak Ongki sendiri ada apa ya? Ada ini nggak ya tujuan untuk kira-kira kedepannya itu bakal ngerilis single lagu lagi kah? Atau tetap misalnya lagi lagu galau lagi kah? Atau mau coba lagu yang happy-happy lagi nih? Atau fokus dulu ke Orfeo? Kalau Orfeo memang sistem sifatnya kan religi ya, Ramadan. Jadi sih sebenarnya kalau Orfeo sih memang sifatnya ke religi, jadi memang menyelesaikan periode religi ini dan memang banyaknya memang aktifnya memang lebih ke selama bulan Ramadan ya. Kalau setelahnya memang kebetulan aku juga baru sedang belajar untuk menjadi cipta lagu setelah menang kemarin kontes suara bintang di MNC Iya kan. betul. Ini memang karena memang udah masuk menang di ajang televisi untuk di TV nasional ya, jadinya itu ngebuka banyak aku untuk banyak link. Ya sekarang juga saya jadi penyanyi juga memang sedang berusaha pelan-pelan untuk mulai untuk jadi pencipta lagu untuk lagu aku sendiri dulu. Betul. Menciptakan untuk lagu untuk diri sendiri dulu gitu ya, Kak Ongki ya. Nah, berarti menurut Kak Ongki nih, kalau dikasih pilihan antara menciptakan lagu, songwriter, dan menjadi penyanyi aja. Nah, Kak Ongki kira-kira pilih yang mana? Dua-duanya dong, karena sebenarnya lagu kan lagu tercipta kan karena kita memang suka dulu sama kita suka dulu sama nyanyinya gitu. Ketika kita suka bernyanyi, maka akan muncul yang namanya daya imajinasi untuk menciptakan lagu dari nada-nada yang pernah kita bawakan di lagu-lagu. Iya betul sekali. Nah dari Kak Ongki ada nggak sih kira-kira siapa gitu penyanyi penyanyi Indonesia atau luar yang menurut Kak Ongki tuh jadi panutan atau diikutin terus gitu. Jadi panutannya Kak Ongki gitu. Sebenarnya sih kalau spesifik gak ada, tapi semua senior, semua musisi pasti itu akan jadi panutan ya. Semua yang positif, semua yang baik dari mereka pasti akan jadi panutan gitu. Jadi kalau dibilang spesifik ada apa enggak? Enggak. Pokoknya semua musisi yang punya karya bagus, yang punya attitude baik itu akan jadi contoh dan panutan pasti. Selain karyanya, attitude-nya juga penting. Aku setuju banget Kak Ongki karena memang attitude itu penting dalam berkarir, betul ya Kak Ongki ya. Nah, untuk kedepannya, kira-kira harapan kedepannya untuk Kak Ongki sendiri atau untuk Arveo sendiri itu apa Kak Ongki? Sebenarnya harapannya sama seperti harapan orang-orang lain pada umumnya, Mbak. Harapannya kita pasti pengen lebih maju lagi. Single yang baru ini bisa diterima di khalayak ramai pastinya. Terus juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi sesuatu yang meng menginfluence orang lain untuk bisa melakukan hal yang lebih positif lagi dari yang kita lakukan ataupun dari lagu yang kita rilis. Masya Allah, Kak Ongki, luar biasa sekali. Boleh dong Kak Ongki share-share kira-kira di bulan Ramadan ini dari kesibukannya Kak Ongki itu ada apa aja? Terus kira-kira occasioners yang harus hal positif apa sih yang bisa occasioners itu lakuin selama di bulan Ramadan ini tanpa merasa kalau misalnya dia tuh apa kan bisa kalau Ramadan itu kan merasa capek gitu ya, kurang semangat gitu ya. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Ongki nih terakhir? Kalau kesibukan tadi kan confirm tadi kan yang pertama kesibukan ya. Kalau kesibukan sih sebenarnya kalau dari kita memang promo single aja. Promo single di beberapa radio, nanti di tanggal 18 kita akan promo di daerah Bandung untuk di 5 radio di Bandung. Kemudian di sekitaran Jakarta juga termasuk sama Oke Zoners di sini. Oh, seru Oke Zoners banget. di sini. Mungkin untuk tips untuk menjalani puasa gak lebih positif, mungkin lebih ke melakukan semua pekerjaannya dengan maksimal sama seperti kita nggak puasa, sama kita seperti kita berada di bulan yang lain gitu. Karena sebenarnya kalau kita positif dengan apa yang kita lakuin pasti pasti akan lebih fokus dan lama-lama nanti udah tiba-tiba azan aja.
Masya Allah, selama hal positif itu yang kita memang kita lakuin itu nggak berasa gitu ya Kak Oki ya, selama itu adalah hal yang positif yang bisa kita lakukan di hari itu Betul, gitu. betul. Masya Allah, Kak Ongki berkah banget, aku banyak banget dapat ilmu dari Kak Ongki hari ini. Jadi memang single dari Kak Ongki ini memang apa ya, bisa insya Allah waktu yang Orfi itu ampunkanlah, semoga bisa menjadi syiar juga ya Kak Ongki ya ke Iya, benar. jenis lainnya untuk kita tuh tetap mengingat Allah, kita juga tetap merasa kita memang makhluk yang penuh banyak dosa sehingga kita akan terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Betul. tanpa Betul, ya betul betul. ya Ongki ya, tanpa kita harus merasa bahwa kita tuh merasa benar selalu gitu. Jadi memang kita memang tempatnya manusia, manusia tempatnya salah dan juga dosa. Masya Allah, semoga bisa menjadi syiar dan semoga Okezoner sendiri juga bisa merenungkan kembali mungkin dari lagu-lagunya Kak Ongki ini, lagu-lagunya RV ini. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ongki sudah Sama-sama, bergabung. sama-sama teman-teman Oke Zoners Aktivitasnya sekarang semuanya. lagi apa nih? Berarti lagi di tempat kerja ya? Lagi melanjutkan pekerjaan ya dong Nggak, sedang pasti. ada kerjaan di luar aja. Lagi di luar sih lebih tepatnya. Oh, lagi di luar. Masih di daerah Jakarta? Masih di daerah Jakarta. Oh, masih di wilayah Jakarta. Semoga tidak terkena banjir. Amin, amin, Semoga amin, 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 amin. amin. Semoga lancar terus Kak Ongki untuk promosi lagunya, baik untuk Orpea maupun untuk Kak Ongki sendiri untuk single-single lagunya. Kita tunggu nih karya-karyanya. Semoga kita bisa live lagi. Semoga kita bisa bertemu langsung lagi ya. Semoga kita Amin, bisa amin, ketemu amin, amin, sama amin. Oke. Sama Oke Zoners juga. Oke Zoners pasti nunggu banget karya-karyanya Kak Ongki. Terima kasih banyak Kak Ongki. Semoga ibadahnya lancar sampai nanti menuju Lebaran. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ongki sudah join live Ya, kita. sama-sama. Terima kasih sekali Oke Zoner sudah bergabung dalam kita sore hari ini bersama Kak Ongki. Semoga puasanya lancar, berkah sampai akhir nanti Ramadan. Semoga kita semua juga terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Ongki waktunya. Terima Sama-sama. kasih Oke Zoner. Selamat berbuka puasa. Kita akan bertemu lagi di iftar time selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gina pamit. Assalamualaikum Kak Ongki.